tadi perjalanan menuju ke sini, Dek? Oh, agak macet Kak, soalnya kayaknya karena liburan itu ya. Oh iya, jadi banyak yang lagi liburan kan? Iya. Kalau boleh kakak tahu, adik tadi kesini sama siapa, Dek? Oh, sendirian Kak, tadi naik kereta membalap. Balap, asalkanlah selamat ya sampai di Iya, sini. Kak. Nah, kalau kakak boleh tahu, nama adik itu siapa ya, Dek? Nama saya Salwa Zahra Kak. Oh, Salwa Zahra. Salwa ini udah kuliah, kerja atau gimana? Masih pelajar Kak di kalangan SMA. Oh, masih SMA. Kalau boleh kakak tahu, SMA kelas berapa, Dek? Ini mau naik kelas 12 Kak. Oh, mau naik kelas 3 ya kan? Mau ujian-ujiannya lah ya kan? Jadi adik kan udah perkenalan. Nah, di sini kakak juga akan perkenalan. Perkenalkan, nama kakak Nur Ajija. Kakak mahasiswa aktif di UIN Syahada Padang Sidimpuan. Kakak juga sekarang semester 6. Kalau kakak boleh tahu, adik udah pernah melaksanakan proses konseling seperti ini? Belum Kak, baru pertama kali melakukan proses konseling kayak gini. Oh, baru pertama kali ini ya. Nah, kalau boleh tahu juga, adik sudah tahu apa itu dari pengertian konseling waktu apakah ada diajari di sekolah? Kalau dari sekolah Kak, kalau diajari konseling gitu kayak bisa kita curhat sama guru. Jadi kayak nanti guru kasih saran ke kita kalau lagi ada masalah. Iya. Nah, kakak perjelas lagi ya kan. Nah, bimbingan konseling itu merupakan suatu layanan di mana seorang konselor itu kakak, memberikan bantuan kepada konseli itu yaitu adik. Nah, di mana konselor akan membantu konseli dalam mengatasi suatu masalah, baik itu masalah individu maupun masalah sosialnya. Nah, di sini juga di dalam konseling juga memiliki yang namanya asas konseling. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, di mana adik harus terbuka dalam menyampaikan suatu masalah yang adik hadapi. Jangan ada yang ditutup-tutupi, agar kakak sebagai konselor bisa membantu menangani suatu masalah yang adik hadapi, baik itu ya yang tadi individu maupun sosial. Nah, kemudian ada asas mandiri, di mana adik sebagai konseli itu harus mandiri dalam menghadapi suatu masalah. Kalau adik mandiri kan lebih mudah lah mengatasi masalah adik sendiri tanpa ada bantuan ataupun ketergantungan dari orang lain. Nah, yang ketiga itu ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini segala cerita ataupun masalah yang adik ceritakan kepada kakak pada hari ini, kakak akan merahasiakannya dan tidak ada bocor sedikit pun oleh orang lain. Di dalam konseling ini juga memiliki yang namanya ikrar janji konselor, yang dimana janji konselor itu kakak sebagai konselor berjanji bahwasanya kakak akan merahasiakan semua masalah adik dan mengatasi ataupun membantu dalam menangani permasalahan yang adik hadapi. Nah, adik sudah mengerti kan apa itu konseling, proses bimbingan konseling, asas konseling, dan juga kakak sudah mengutarakan ikrar janji. Jadi adik tidak usah merasa takut akan rahasianya itu tersebar kemana-mana. Boleh tahu ada gerangan apa sih sehingga adik itu datang berkunjung ke proses konseling ini? Gini Kak, kan tahun ini udah mau masuk kelas 12. Jadi kalau tahun depan udah sibuk-sibuk untuk ngurusin perkuliahan. Terus kayak bingung mau di mana nyambungnya, jurusannya pun bingung, masih belum apalagi kan masih belum nggak terasa itu kalau udah tahun depan datang. Jadi mau konseling lah ke kakak, entah kayak mana sarannya yang lebih baik gitu. Nah, kalau boleh tahu ya, adik lebih dominan ingin memilih jurusan apa, Dek? Ada Kak 2 jurusan, satu pendidikan vokasional tata rias, terus yang kedua kedokteran. Adik udah pernah mencari tahu jurusan yang kedua ini? Kalau yang kedokteran masih belum Kak, cuman kalau yang di vokasional tata rias udah. Kalau menurut adik, lebih dominan mana sih 2 jurusan ini sama diri adik sendiri?
lebih dominan ke vokasional tata rias Kak. Oh, vokasional tata rias. Nah, kakak juga penasaran, apakah adik udah pernah, kan kalau tata rias itu membutuhkan praktek, selalu praktek dan praktek. Nah, apakah adik sudah pernah ngikutin seminar tentang make up ataupun udah pernah mengaplikasikannya ke orang lain, udah pernah mencoba memake upin orang lain? Kalau itu masih belum Kak, cuman kan karena adanya kok kayak aplikasi gitu, kayak YouTube, TikTok, jadi dari situ belajarnya. Kalau cara mengaplikasikannya belum, tapi udah tahu kayak basic-basicnya di mana. Jadi kalau dari TikTok lah contohnya, ada orang kayak live gitu sambil make upin pengantin apa, jadi di sini semua tutorial dikasih tahu dia. Jadi kita pun bisa bertanya di situ kalau bagaimana sih Kak yang gini. Jadi dia juga jawab kayak gini. Jadi kayak kita udah tahu, cuman kalau cara mengaplikasikannya udah ngerti, terus mengaplikasikannya langsung ke orang masih belum. Jadi belajarnya ini secara otodidaknya bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau boleh tahu ya, kan tadi katanya ada 2 jurusan. Yang pertama itu vokasional tata rias, dan yang kedua itu ada kedokteran. Nah, kakak mau tanya, apakah adik udah pernah mencari tahu bagaimana dan apa sih jurusan kedokteran itu? Kalau kedokteran masih belum Kak, cuman kayak kan mau ngambil lanjut S2 dapat gelar spesialis. Cuman kayak berpikir masih panjang lah, lagi tambah 4 tahun lagi udah 8 tahun. Kayak umur di sini nanti masih berapa kan, belum kerja gitu. Kan tadi adik sudah menceritakan bahwasannya yang kedua jurusan ini adik sudah mencari tahu yang kedua jurusan ini. Nah, di dalam lubuk hati adik itu mana sih yang lebih dominan untuk adik pilih untuk masa depan adik? Tata rias kah ataupun kedokteran kah yang adik sudah menjamin bahwasanya adik mampu berada pada jurusan itu? Kalau Kak, ke vokasional tata rias tadi. Biar gimana? Kan kalau tata rias itu banyak Kak peluang usahanya gitu. Jadi kita bisa ke dosen, bisa ke mana-mana gitu juga. Jadi pas kayak kuliah juga bisa kayak cari sampingan sambil gitu. Kerja gitu. Iya betul. Jadi kalau juga otodidaknya memang pengen ke tata rias, tapi itulah masih bimbang antara kedokteran atau ke tata rias. Apakah adik juga sudah pernah memikirkan ke depannya bahwasanya kan yang kedua ini pasti memiliki keahlian yang khusus lah, dan kedua ini juga bisa dibilang bertolak belakang dalam keahliannya. Nah, dan apakah adik sudah pernah mendiskusikannya baik itu ke guru, ke orang tua, apakah mana sih yang lebih dominan ke diri adik sendiri? Kalau mau kasih tahunya sama guru masih belum Kak. Tapi kalau ke orang tua udah, memang orang tua pun setuju Kak kalau mau ke vokasional tata rias, biar nanti bisa banyak peluangnya di tahun depan kemudian gitu. Kan di tata rias dan kedokteran ini juga memiliki seperti alat-alat lah ya kan, pasti memiliki alat-alat dalam prosesnya. Nah, di tata rias pastilah kita harus membutuhkan yang namanya alat-alat make up. Nah, di kedokteran juga kita harus memenuhi alat-alat kedokteran seperti itu, seperti stetoskop dan segala macam. Nah, di situ kan juga pastilah memiliki butuh uang yang cukup, dan juga biaya kuliahnya kan pasti besar, soalnya kan ada praktek, yang namanya praktek kan bisa dibilang tidak murah. Nah, apakah adik sudah memperhitungkan masalah ekonomi itu kepada diri adik? Udah Kak, makanya diterapkan mulai dari sekarang, kayak menabung nanti nyicil ya gitu. Jadi apakah adik juga sudah pernah, kan pasti di dalam sekolah itu ya kan, di dalam sekolah itu pasti memiliki
kakak tingkat yang mungkin ada yang dokter, ada yang jurusan tata rias kan, seperti itu. Apakah adik sudah pernah saling bertanya lah seperti itu, bertanya bagaimana sih kak tentang kedokteran ini, tentang tata rias ini gitu? Masih belum kak, soalnya dari sekolah dilihat-lihat kapan masih belum ada masuk ke tata rias, sama masih belum ada yang lulus ke kedokteran. Wah, belum ada ya dek, berarti masih bisa dibilang belum ada alumni yang mengambil jurusan tersebut. Nah, di sini juga kakak ingin bertanya, adik juga kan tadi udah mengatakan sedang mencicil lah kan, mencicil sedikit demi sedikit alat-alat make up. Nah, apakah adik juga udah pernah mencoba atau mengaplikasikannya pada diri adik? Kalau ke dalam diri udah kak, memang masih sederhana lah atau kayak cuma itu aja kak, yang masih di dalam diri sendiri lah, masih bisa diaplikasikan. Kalau boleh tahu ya dek, mengaplikasikan make up ini ke dalam diri adik itu dalam seminggu kira-kira adik berapa kali praktek? Kalau enggak gimana kak, enggak terhitung kak, maksudnya kayak nggak teratur ya? Iya, nggak teratur. Kadang kalau lagi malah kalau lagi rajin-rajinnya ya udah dimain kan make upnya, tapi kalau lagi malasnya bodo amat potong kan. Masih ngikutin mood lah ya dia. Iya. Nah, di sini juga kakak ingin bertanya, kan tadi milih kedokteran juga. Nah, apakah adik udah pernah mencari tahu kedokteran ini bagaimana di media sosial? Soalnya kan tadi adik bilang adik udah pernah mencari tahu bagaimana jurusan tata rias ini ke dalam media sosial seperti di TikTok, di YouTube, di Google dan segala macam. Nah, apakah adik udah pernah mencari tahu kedokteran ini di media sosial? Kalau kedokteran kak masih belum lah dalam kak dibilang dicari pengertian kedokteran. Cuman kalau kayak pengertian awal-awalnya udah kayak internship, nanti masih adalah 1 tahun gitu-gitu lah kak nanti proses perkuliahannya. Kalau boleh tahu ya, kan tadi adik udah gimana ya, udah milih lah yang antara yang dua ini. Nah, kalau kakak boleh tahu, kan di tata rias pasti tidak banyak lah, bisa dibilang tidak banyak universitas yang memiliki jurusan seperti itu. Nah, kira-kira adik pengen atau ingin kuliah di universitas mana dek? Di Institut Seni Indonesia Padang Panjang kak. Oh, isi ya berarti Iya. isi Padang Panjang. Nah, kalau misalnya di kedokteran? Kalau kedokteran di UNY lagi kak, Jakarta, Jogja, Jakarta ya. Nah, adik kan sudah memilih yang kedua ini, di mana universitasnya dan bagaimana jurusan tersebut. Adik juga sudah mencari tahu yang kedua ini, mencari tahu bagaimana jurusan ini, mencari tahu apa sih yang perlu dalam jurusan ini gitu kan. Nah, jadi di sini saran kakak itu adik harus mengikuti isi hati adik sendiri. Manakah yang lebih dominan dalam diri adik, apakah itu kedokteran maupun tata rias tersebut. Dan adik kan juga sudah memikirkan bagaimana peluang yang dibilang kan, kalau peluang kerja itu sangat dipentingkan lah ya kan, sangat dijunjung, sangat dipikirkan oleh orang lain. Nah, dia juga sudah memikirkan bahwasanya di antara yang kedua ini kan pasti beda lah bagaimana cara peluang kerjanya, dimana kalau tata rias ini ketika adik masih kuliah bisalah kerja sampingan jadi seperti itu kan, make-upin orang, make-upin wisuda apa segala macam, pasti dapat membantu biaya kuliah lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, kedokteran ini dia juga harus mikirkan bahwasanya pasti tidak mudah lah dalam proses perkuliahan, pasti banyak yang harus ditempuh kan kedokteran. Dan kedokteran itu kan harus mengambil juga umum, misalkan udah umum tentu harus mengambil profesi agar prospek kerjanya itu jadi luas.
Nah, jadi saran kakak itu yang tadi, adik harus mengikuti isi hati adik, dan adik juga harus memikirkan ke depannya bagaimana adik, jika adik misalnya mengambil jurusan tata rias, ke depannya seperti apa, merancang lah, bisa dibilang merancang masa depannya. Nah, kemudian adik juga harus berdoa lah ya kan, berdoa minta bantuan kepada Allah manakala yang terbaik bagi diri adik sendiri. Kemudian adik juga harus selalu berlatih mana yang ingin adik kuasai. Nah, di sini juga kakak memiliki saran juga, di antara yang kedua ini kan adik lebih dominan. Nah, sebaiknya adik juga harus memikirkan, misalnya kan mau tata rias, kalau tidak masuk ke sini mungkin bisa di sini. Jangan hanya patokan satu fakultas saja, satu jurus, baik itu satu jurusan ataupun satu universitas. Kita juga harus memikirkan, misalnya saya tidak masuk ini, mungkin saya akan masuk ini. Dan sebaiknya jangan ada kata putus asa, selalu bersemangat, selalu belajar. Soalnya kan kalau kita belajar, selalu belajar, selalu praktek atau segala macam, nah itu akan berdampak baik juga bagi diri adik sendiri, dimana adik akan mampu menguasai jurusan tersebut. Jadi tidak ada kata sulit lagi ketika adik sudah menghadapi yang namanya masa perkuliahan. Nah, masa perkuliahan ini juga tidak mudah, pasti memiliki tugas-tugas ya kan, pasti memiliki tugas-tugas. Di antara yang kedua ini pastilah memiliki tugas-tugas yang berbeda, dimana kalau tata rias itu kita harus mengetahui basic-basic dari cara kita bermakeup, misalnya untuk pengantin, untuk acara perpisahan, untuk acara sekolah, dan begitu juga dengan kedokteran kan kita juga harus mengetahui bagaimana teknik dalam mensuntik orang, melihat gejala-gejala penyakit, meracik obat segala macam, kan seperti itu. Pastilah harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari segala yang bersangkutan dengan jurusan tadi. Nah, adik juga harus selalu bersemangat, apalagi kan sudah kelas 3. Pasti kalau kelas 3 itu pasti dihadapkan dengan ujian-ujian. Apalagi di akhir nanti pasti ujian terus. Nah, di situ juga adik harus tetap bersemangat, harus bisa membagi waktunya. Dan adik juga harus saling tanya lah ya kan kalau misalnya kita banyak bertanya kepada orang, maka kita juga mendapatkan pelajaran. Nah, sebaiknya adik juga kan sekarang kan sosial media pastilah memiliki yang namanya kayak grup. Misalkan kalau di Instagram ada grup-grupnya seperti itu. Di situ adik juga bisa bertanya kepada mereka, bagaimana sih jurusan tata rias ini, apa sih yang perlu, apa sih skillnya, bagaimana sih perkuliahannya, seperti itu. Nah, baik gitu juga di dalam kedokteran, adik juga harus bertanya lah, saling bertanya gitu kan, bertukar pikiran kepada, bisa dibilang kakak tingkatnya, bagaimana sih kedokteran ini, apakah skill yang perlu dikuasai, seperti itu. Nah, tadi kan kakak sudah memberikan saran yang terbaik untuk adik. Nah, kalau boleh tahu, saran yang mana yang ingin adik ambil agar suatu masalah itu sedikit demi sedikit terbantulah dengan saran kakak? Saran yang mau diambil nanti kak, ngikutin hobi aja lagi. Iya, isi hati, isi hati. Baru misalnya nanti kalau udah mulai apa gitu berkembang, bisa ditanya-tanya lah nanti sama kayak orang-orang di sosial media yang masuk tata rias gitu, ditanya entah kayak mana prospek pembelajaran, prospek kerjanya. Jadi kita pun bisa tahu entah gimana nanti
caranya untuk mempersiapkannya nanti di tahun depan. Iya gitu. betul. Nah, tadi kan adik sudah mendapatkan solusi dalam permasalahan adik tadi, yaitu permasalahannya bingung mau milih tata rias ataupun kedokteran tadi. Nah itu kan dari hati adik lah harus memilihnya. Tidak boleh ada gangguan dari orang lain atau hasutan dari orang lain. Itu harus dari dalam hati adik sendiri. Nah, kalau boleh tahu masih adakah yang menjangkal di dalam hati adik? Oh ada Kak, kayak kan cerita lah kan Kak sama Iya, teman-teman gitu, kalau semisalnya mau ngambil 2 jurusan ini, tata rias sama kedokteran. Jadi dibilang mereka kalau semisalnya ngambil kedokteran nanti lama kuliahnya. Iya. Apalagi nanti kan mau ngambil kayak spesialisnya. Iya, spesialis. Dan nanti kalau semisalnya kalau spesialis kayak jarang gitu lah, banyak dokter-dokternya daripada yang umum. Nanti yang umum itu masih penganggurannya kayak gitu-gitu kata mereka. Jadi kalau rias didukung mereka Kak, karena kayak nanti pun kalau kuliah bisa lah sambil cari-cari kerjanya dari situ. Terus banyak profesinya kata mereka, kayak peluangnya lah, prospeknya kata mereka. Jadi bisa lah menghasilkan duit kayak sedikit-sedikit gitu. Terbantu lah ya kan. Iya. Nah jadi yang kedua ini teman-teman dekat adik lah yang bisa dibilang kan, teman dekat adik lebih mendukung ke tata rias ini daripada kedokteran. Nah dari saran-saran yang diberikan teman adik kan, pasti kan saran tata rias ini teman-teman adik selalu memberikan saran positif. Kalau boleh tahu, apakah ada teman adik yang memberikan saran bukan negatif tapi kurang mendukung adik dalam memilih jurusan tata rias ini? Kalau itu ada Kak, kayak mereka pun bilang kalau di tata rias itu enggak sedikit itu uang yang keluar ke situ. Apalagi kayak alat-alatnya kalau beli satu udah apalah keluar mahal gitu ya kan, keluar ratusan apalagi harus yang berkualitas lah kan Kak dikasih. Terus kayak belum lagi sama bahan-bahannya kayak per eyeshadowan apaan gitu, enggak murah-murah lah Kak dibilang. Apalagi kayak harga kayak gituan mahal. Terus kan MUA gitu juga kan mengeluarin uang banyak. Jadi mereka pun ngasih harga ke klien gitu. Klien enggak lebih mahal gitu. Iya. Ada kayak dibilang ada duit, ada barang. Iya, ada kualitasnya. Jadi kayak mereka pun kayak berpikir lah, nanti duitnya dari mana dapat, apa gimana, apalagi ini nggak murah bahan-bahan sama alatnya gitu, apalagi kau masih belajar lagi, masih belum lagi ada kerja gitu. Jadi itulah kalau dipikir-pikir pun kan Kak, kayak kita pun bingung dari mana dapat duit sebanyak gini gitu. Apalagi nanti kayak mau mengasah skill gitu harus ikut-ikut privat kelas makeup gitu. Yang apalagi kayak biaya privat kelas makeup itu nggak murah. Iya pasti. Nah tadi kan di antara yang kedua ini lebih dominan teman-teman adik lebih mendukung ke tata rias. Nah tadi juga adik mengungkapkan bahwa ada sebagian kecil lah teman adik yang kurang mendukung adik mengambil jurusan tata rias ini. Nah tadi kan di dalam jurusan kedokteran teman-teman adik banyak yang kurang mendukung. Nah kalau boleh tahu kebalikannya juga ya kan Dek, apakah ada teman adik yang gimana ya memberikan dukungan yang besar kepada adik untuk kedokteran ini? Kalau itu ada Kak, karena kata mereka kalau kedokteran nanti kayak bisa kau nanti di membangun rumah sakit kau dokternya kau apanya, jadi bisa kau juga nanti bantu kami entah lagi sakit gitu. Jadi kalau dipikirkan Kak, kalau kedokteran itu juga membantu lah dibilang. Apalagi nanti kalau misalnya ada keluarga kita yang sakit bisa kita yang nanganin gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kuliahnya lah yang lama Kak, apalagi kayak uang UKT-nya gitu kan mahal gitu. Apalagi kayak masih ada lagi adik yang berpendidikan gitu, yang lagi lanjut pendidikan. Jadi bukan kayak aku aja yang dibiayain, mereka pun masih dibiayain lagi. Jadi masih berpikir lah nanti kan ke depannya takutnya nggak terbagi pendidikannya gitu. Nah di dalam arahan ataupun
em, arahan ataupun dukungan dari teman-teman adik. Kan adik sudah bisalah pasti menerima mana ya dukungan yang harus diikuti, dijunjung seperti itu, dan mana juga dukungan yang mungkin bisa kita bilang ditanam lah gitu agar tidak kepikiran bagi kita. Nah, saran kakak tadi juga kan, itu kan teman-teman adik pastilah memberikan yang terbaik kepada adik, pasti mendukung mana yang terbaik bagi adik, masa depan adik, seperti itu kan. Kalau misalnya teman saling mendukung, pasti pengenlah sama-sama sukses lah ke depannya, seperti itu. Nah, jadi dari cerita adik juga kakak menanggapi bahwasanya teman-teman adik lebih dominan memilih tata rias. Soalnya kan sudah diperhitungkan lah, sudah dibayangkan bagaimana itu jika adik mengambil jurusan tata rias dan bagaimana juga mengambil kedokteran tersebut. Nah, betul juga saran-saran dari mereka itu yang salah. Nah, kalau di tata rias kan tidak mudah juga, barang-barang yang pastilah kita tahu, alat-alat make up, bahan-bahannya seperti bedak kan tidak mungkin satu ya kan, pasti memerlukan banyak lah, misalnya banyak warna, banyak merek bedak yang cocok untuk tubuh kliennya, untuk muka kliennya. Nah, pasti memerlukan biaya yang tidak murah juga. Nah, di situ juga benar, tetapi juga kalau kita bersungguh-sungguh ya kan, bersungguh-sungguh praktek, selalu praktek, selalu gimana ya, selalu belajar juga kan. Harus memikir, kalau misalkan kalau praktek gitu kita belajar dengan sungguh-sungguh. Sebelum misalnya kan masih sekolah ya kan, belajar make up gitu, belajar make upin orang, bagaimana mempelajari muka-muka orang kan, kita harus mempelajarinya. Nah kan, kalau misalnya adik punya skill, punya pengetahuan tentang itu, pasti kalau misalnya sudah terjun ke dunia perkuliahan, adik juga sudah bisa seperti buka sampingan lah gitu kan, buka sampingan make upin orang. Nah, jadi pasti kan kalau misalnya adik make upin orang, pasti orang juga akan membayar adik atas jasa yang adik berikan kepada mereka. Nah, di situ kan juga dapat bisa membantu biaya UKT-nya, bisa membantu beli produk-produk make up-nya, alat-alat make up-nya, dan juga bisa membantu keluarga juga ya kan. Nah, di kedokteran itu juga sama, kakak juga setuju atas saran dari mereka. Nah, saran mereka itu kan kedokteran, pastilah kan kalau kita ketahui kedokteran ini UKT-nya, uang kuliahnya mahal. Nah, itu juga pasti setimpal dengan apa yang diberikan mereka, ilmu-ilmu yang diberikan mereka kepada adik. Nah, kan juga misalnya kan kita kalau belum ada biaya lah melanjutkan profesi, kita juga misalnya kalau adik bersungguh-sungguh selalu belajar, yakin akan kerja keras yang adik ini, pasti adik akan mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang adik perbuat. Nah, di situ kan kalau misalnya kedokteran, dibilang dokter umum kan pasti kalau misalnya adik memiliki pengetahuan yang bagus, pasti adik kan akan mudah mencari kerja di rumah sakit, seperti baik itu di rumah sakit, puskesmas, ataupun di tempat-tempat lainnya. Nah, kan kalau misalnya kita sudah mengetahui juga bahwasanya ilmu dari dokter itu pasti mahal, tidak ada yang murah. Nah, begitu juga dengan hampir setimpal lah dengan uang kuliah yang kita bayar kepada mereka dan ilmu yang diberikan mereka kepada kita. Nah, di antara tata rias dan kedokteran ini juga, kalau bisa kakak ukur, pastilah sama-sama memerlukan biaya yang tidak murah, alat-alatnya juga tidak murah. Nah, di sini juga adik sudah bisa menerima masukan-masukan dari teman-teman. Nah, itu semua kalau misalnya adik sudah merasa yakin akan pilihan adik antara yang kedua ini, adik yakin, maka mungkin adik akan bisa menerima masukan positif dari teman-teman. Dan
sebenarnya masukan negatif ini juga tidak boleh membuat adik merasa termenung, merasa terpuruk seperti itu. Dan masukan yang bisa dibilang kurang mendukung adik dalam memilih jurusan ini, adik bisa belajarlah dari kata-kata mereka, bahwasanya mereka mengambil hal positif. Adik harus mengambil hal positif dari apa yang mereka bilang. Mungkin mereka menganggap adik tidak boleh jatuh ke dalam jurusan yang salah. Mereka berharap bahwasanya adik harus harus sukses lah ke depannya dalam mengambil pilihan jurusan maupun pilihan karir, kan bisa dibilang pilihan karir juga. Nah, itu sebenarnya ada dalam diri adik. Kalau misalnya kan adik sudah memiliki pilihan ke depan. Kalau misalnya tidak masuk, pasti jurusan yang kedua ini tidak mudah, pasti ada tantangan lah, dibilang tantangan yang tidak mudah. Nah, mungkin misalnya adik tidak masuk kedokteran, adik mungkin insya Allah akan masuk tata rias. Dan begitu juga kalau misalnya adik tidak masuk tata rias, mungkin rezeki adik ada di kedokteran. Nah, kalau boleh kakak juga kasih saran nih kan, kalau misalnya kan kita rezeki juga tidak ada yang tahu, kita sama-sama manusia. Nah, semisalnya rezeki adik belum ada yang di dua ini, adik juga harus memikirkan, mungkin kalau misalnya belum rezeki yang dua ini, tata rias ataupun kedokteran, adik bisa memilih jurusan yang lain yang mungkin adik merasa bahwasannya jurusan itu sangat cocok sama adik. Tapi kan di sini adik juga cerita bahwasannya pastilah sedikit demi sedikit adik memiliki skill dalam make up ini. Nah, misalnya kan kalau misalnya adik ngambil jurusan yang lain bukan tata rias, adik juga udah memiliki skill, adik juga udah masih bisa membuka kerja sampingan dalam bermakeup ini. Tetapi harus sejalan lah, dibilang harus sejalan antara kuliah sama kerja sampingan ini. Tidak boleh ada yang maksudnya tidak boleh ada yang dihentikan lah gitu, dilupakan, selalu memperjuangkan. Mungkin kalau misalnya adik ada masalah di kuliah gitu kan, kurang biaya seperti itu kan, adik sudah memiliki kerja sampingan yang bisa menghasilkan uang seperti itu, yang bisa membantu kehidupan adik sehari-hari. Nah, tadi kan kakak juga sudah memberikan saran lagi. Nah, saran mana lagi yang kakak sudah memberikan saran. Nah, bagaimana tanggapan adik atas saran-saran yang kakak pilih, mana yang ingin adik ambil dalam menghadapi masalah adik tadi, yaitu bingung lah ya kan, sama teman-teman, yang ada teman yang ingin memilih tata rias, ada teman yang memilih kedokteran tadi. Kalau sarannya kak, kayak ikutin aja dulu kan isi hatinya, biar nanti mana yang cocok di situ lah gitu. Gak apa-apa, jadi kan masih ada kerjaan kita itulah di yang permakeupan, jadi gitu aja. Nah, kan pasti adik pernah juga mendengar bahwasanya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Nah, ketika dia sudah berusaha sedemikian rupa, pasti dia akan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Nah, seperti itu. Nah, tadi kakak kan sempat lupa ya menyampaikan kontrak dari konseling. Nah, kakak mengatakan di sini saja ya, di akhir. Nah, kontrak konseling itu sudah ada 30 menit, waktu jangkanya 30 menit. Berhubung waktu kita juga sudah habis, adik sudah mendapatkan solusi dari permasalahan adik. Mungkin kakak sebagai konselor meminta maaf apabila ada kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyinggung adik. Kakak mohon maaf pada Allah, kakak mohon ampun. Kakak hanya ingin memberikan yang terbaik untuk adik, membantu adik dalam memilih jurusan tadi, soalnya kan udah kelas 3 juga. Nah, mungkin cukup sekian. Kakak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kakak antarkan dek. Mari dek.
Dek. Iya Kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam.